Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Prasetyo dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan bab 1 dari penelitian yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan di e-sport Evolve menggunakan metode decision tree. Proses duluan 1.1 latar belakang. Dalam industri e-sport yang berkembang pesat, proses rekrutmen pemain menjadi faktor krusial dalam membentuk tim yang kompetitif dan prestasi. Seleksi pemain seringkali dilakukan berdasarkan penilaian subjektif pelatih atau manajer tim, yang dapat mengakibatkan ketidakefisiensian dan ketidaktepatan dalam memilih pemain terbaik. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan sistem penunjang keputusan atau SPK yang dapat membantu proses seleksi secara objektif, berbasis data, dan dapat menghasilkan keputusan yang rasional. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam SPK adalah decision tree, yaitu metode klasifikasi yang bekerja dengan membentuk struktur pohon keputusan berdasarkan atribut-atribut tertentu dari calon pemain. Dalam konteks rekrutmen tim e-sport, metode decision tree dapat memproses berbagai kriteria seperti win rate yang menunjukkan konsistensi kemenangan, KD, dead assist, menggambarkan kemampuan bertahan dan menyerang, rank atau game yang menunjukkan tingkat pengalaman, frekuensi latihan, game tier menunjukkan komitmen, teamwork menunjukkan kemampuan kerja sama. Melalui proses analisa data dan membentuk pohon keputusan, sistem ini dapat memberikan rekomendasi apakah seseorang pemain layak diterima atau tidak ke dalam tim. Sistem ini diharapkan dapat membantu manajemen tim e-sport dalam mengambil keputusan dengan cara yang lebih efisien, transparan, dan berbasis data historis performa pemain. Selain itu, sistem ini juga dapat menjadi alat pendukung bagi pelatih dalam menunjukkan strategi pengembangan tim yang optimal. Dari 2, perumusan masalah. Nomor 1, bagaimana merancang sistem penunjang keputusan rekrutmen pemain tim e-sport berbasis metode decision tree. Nomor 2, bagaimana metode decision tree dapat digunakan untuk menentukan keputusan diterima atau tidak diterima berdasarkan data performa calon pemain. Nomor 3, bagaimana sistem ini dapat membantu proses rekrutmen menjadi lebih objektif dan efisien. Ini menjelaskan bahwa penelitian tidak hanya membuat sistem, tapi juga menjelaskan cara kerjanya dan manfaatnya. Dari 3, batas masalah. Sistem hanya berfokus pada proses rekrutmen pemain e-sport, bukan pelatih atau manajemen tim. Nomor 2, data yang digunakan mencakup atribut performa tim, pemain, win rate, KDA, rank, frekuensi latihan, dan teamwork. Nomor 3, metode yang digunakan adalah decision tree, IDC 3, C4, D5. Nomor 4, implementasi sistem dilakukan pada skala simulasi menggunakan data set buatan. Nomor 5, aspek psikologis atau faktor eksternal seperti sponsor dan kontrak tidak dibahas secara mendalam. 1.4, tujuan penelitian. Merancang sistem penunjang keputusan untuk proses rekrutmen pemain e-sport berbasis metode decision tree. Nomor 2, menghasilkan metode pohon keputusan yang mampu memberikan rekomendasi penerimaan pemain secara objektif. Nomor 3, menguji tingkat akurasi dan efektivitas metode decision tree dalam membantu proses seleksi pemain. 1.5, manfaat penelitian. 1, bagi manajemen tim e-sport membantu dalam pengambilan keputusan rekrutmen. Nah, manfaat yang kedua, bagi pelatih menjadi alat bantu dalam meneliti performa dan potensi calon pemain. Manfaat yang ketiga, bagi peneliti dan akademis, menambahkan referensi penerapan metode decision tree dalam bidang manajemen sumber daya manusia di industri digital. Dan manfaat yang keempat, bagi pengembang sistem, menjadi acuan pengembangan sistem SPK berbasis data
performa e-sport di masa depan. Ini daftar pustaka. Dengan adanya SPK berbasis decision tree, proses seleksi pemain e-sport diharapkan menjadi lebih objektif, adil, dan efisien, serta membantu tim mendapatkan pemain terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.